Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi saya doakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya berlimpah, kaya, rezeki dilancarkan. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang lagi banyak hutang, saya doakan semoga hutangnya cepat lunas teman-teman semua. Saya doain bismillah ya Allah. Yang penting jangan nyerah. Saya katakan jangan nyerah. Jadi seberat apapun tekanan hidup yang kamu alami, termasuk kamu saat ini dikejar-kejar hutang, kamu kebingungan, kamu ketakutan, khawatir, cemas, saya katakan teman-teman semua, segera balik ke Allah dan jangan nyerah. Terus berdoa sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita datang ke Allah. Ketika kita bersama Allah semuanya akan mudah. Maka ketika Anda sedang tertekan, Anda kebingungan, ketakutan, balik ke Allah. Sungguh-sungguhlah datang ke Allah. Benar-benar minta perlindungan, pertolongan sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong. Termasuk yang bisa melunasin semua hutang-hutang Anda. Makanya jangan putus asa, jangan patah semangat. Tetap banyak berdoa sama Allah. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Makanya jangan nyerah. Dan yakinkan hatimu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya baik teman-teman semuanya, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semua. Ya, kita langsung ke materi ya. Banyak yang sering WA ke saya itu bertanya tentang amalan ya, amalan tentang sholat tobat, tentang zikir, tentang sholawat tuh banyak. Saya hari ini bahas tentang masalah hutang. Kenapa hutang itu belum lunas-lunas? Anda sudah merasa mengamalkan banyak amalan, sudah banyak melakukan ikhtiar ya, semuanya sudah Anda lakukan, tapi Anda merasa pertolongan Allah belum datang, doa Anda belum dikabulkan, hutang Anda nggak lunas-lunas, jalannya nggak ketemu, justru Anda kok makin mentok, makin susah hidupnya. Sebenarnya ada apa sih? Yang WA ke saya banyak banget gitu. Nah gini teman-teman semuanya, salah satu sebab ya, ini menurut saya ya, wallahualam menurut saya, salah satu sebab kenapa Allah belum lunasin hutangmu, bisa jadi gini. Ini saya menangkap dari yang WA ke saya ya. Di sana itu kan banyak mereka yang bertanya tentang sholat taubat itu seperti apa, sholat hajat, zikir-zikirnya, cara bacanya gimana, termasuk ketika dalam hal baca Quran itu banyak yang bertanya ke saya. Nah, salah satu sebab kenapa Allah belum lunasin hutangmu bisa jadi Allah nggak ingin langsung lunasin hutangmu, bisa jadi itu kamu dipahamkan dulu tentang agama sama Allah. Termasuk itu tadi, banyak yang belum paham, bahkan ada yang nggak tahu tuh tentang bacaan sholawat Jibril itu seperti apa, sholawat munjiat itu seperti apa, sholat taubat itu berapa rakaat, sholat hajat itu waktunya kapan, kemudian sholat duha itu bagaimana, itu banyak yang belum ngerti. Banyak yang belum ngerti itu bertanya ke saya. Bisa jadi itu salah satu sebabnya Allah belum mau lunasin hutang Anda ya, belum lunasin hutang Anda. Bisa jadi Allah ingin supaya Anda itu sungguh-sungguh belajar dulu, paham dulu tentang agama itu tadi, tentang tata cara sholat, kemudian zikir-zikirnya dan lain sebagainya. Makanya saya sarankan ya, jangan hanya berfokus pada amalan, tapi belajarlah tentang lebih dalam lagi tentang agama itu, tentang amalan, tentang Islam, tentang sholat, tentang zikir-zikir dan lain sebagainya. Karena begini teman-teman semuanya, makin Anda berusaha berharap ingin cepat lunas dengan satu amalan misalnya, sementara Anda ini belum banyak paham gitu tentang agama, itu yang membuat Anda itu jadi putus asa, jadi stres sendiri Anda. Akhirnya Anda menganggap dengan amalan itu yang Anda amalkan tuh nggak ampuh lah, kemudian Anda menganggap amalannya ini nggak benar lah, karena tidak terbukti sama Anda ketika Anda sudah mengamalkan. Padahal sebenarnya bukan itu. Itu sebenarnya rahasia Allah, kita nggak tahu. Ini hanya menurut saya aja ya, wallahualam lah. Bisa jadi salah satu sebab kenapa Allah belum lunasin hutang itu, bisa jadi itu. Mungkin Anda belum ingin dipahamkan dulu sama Allah tentang agama ini, tentang amalan-amalan. Saya bukan bermaksud menyepelekan ya, tidak. Tapi bisa jadi itu tuh pandangan saya. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya, saya itu selalu bilang ya, bahwa Anda jangan pernah berfokusnya itu pada hasil ketika
melakukan satu ikhtiar jalur langit ya. Kan banyak nih mereka-mereka, termasuk saya juga, yang ketika dihadapkan pada masalah, banyak yang digunakan tuh ikhtiarnya itu adalah ikhtiar jalur langit. Nah, ketika Anda dalam mengamalkan itu, melakukan ikhtiar jalur langit itu, saya selalu bilang ya, fokusnya itu jangan pada hasil. Jangan teman-teman semuanya. Amalkan saja, kerjakan saja. Dan di setiap video itu saya selalu sampaikan itu begini ya, bahwa, dan ini juga banyak bertanya ke saya selalu bahas tentang yakin. Yakin itu seperti apa sih? Apa sih tanda-tandanya? Nah, orang yang yakin tuh gini teman-teman, ketika dia yakin dengan pertolongan Allah, dia yakin bahwa Allah itu kuasa, dia yakin bahwa Allah itu pasti menolongnya. Itu salah satu tandanya adalah dia nggak pernah putus asa, dia berusaha nggak putus asa, nggak nyerah untuk terus berdoa sama Allah, untuk terus beribadah sama Allah, untuk terus mengamalkan amalan yang dia kerjakan dengan harapan pertolongan Allah itu datang padanya. Artinya gini, kalau orang yang yakin itu, dia nggak pernah mikirin tuh kapan doanya terkabul, dari mana jalannya, caranya seperti apa, dia nggak pikirin itu. Yang dia fokuskan, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia berusaha untuk istiqomah mengamalkan amalan yang sedang dia kerjakan. Itu tanda orang yang yakin. Tapi kalau Anda bertanya-tanya ya, apa iya ya, apa bisa ya, dari mana jalannya ya, emang bisa, sementara nggak kerja, dengan hanya ngamalin sholawat aja, baca waki aja, hutang bisa lunas. Kalau Anda punya berpikir seperti itu, Anda meragukan Allah. Memang benar ya teman-teman, nggak dipungkirin, saya katakan nggak dipungkirin. Kadang-kadang ini manusiawi, kadang-kadang kita tuh juga sering bertanya, termasuk saya ya, sudah melakukan banyak amalan, kadang-kadang juga bertanya, kok nggak dikabulin ya, sampai kapan sih, kok lama banget ya. Memang itu tetap ada pertanyaan seperti itu. Tapi bisa kita kendalikan. Saya sendiri deh, misalnya saya juga tuh sering ya, ketika punya hajat, saya berdoa sama Allah, melakukan ikhtiar gitu ya. Sudah beberapa bulan misalnya diamalkan, bertanya-tanya tuh, kok belum ada ya jalannya, kok belum ketemu ya, kok belum ada pertolongannya. Tetap ada, tapi saya terus kembali berpikir begini, ngapain berpikirnya ke sana. Saya terus sadar bahwa saya ini hamba, kita ini lemah, tidak punya kekuasaan apapun, tidak punya kehendak sedikit pun untuk menentukan semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Saya balik lagi tuh, oh iya ya, seorang hamba harus sadar bahwa tugasnya itu hanya berikhtiar dan berdoa. Ya udah, bismillah, lanjutkan lagi, berikhtiar lagi, doa lagi, tetap berbaik sangka sama Allah bahwa yang terbaik itu pasti Allah yang tahu. Nah, itu selalu saya latih jiwa raga saya, termasuk pikiran saya untuk begitu. Nah, Anda pun harus melakukan itu juga. Sabar dan amalkan terus. Jangan selalu lihat itu hasilnya, ingin lunas, cepat lunas. Ya memang semua orang itu ya ingin semuanya itu cepat selesai, cepat lunas. Tapi nggak seperti itu mekanismenya. Tetap ada prosesnya, tetap ada jalannya, itu tetap ada. Makanya ketika Anda melihat testimoni di YouTube itu ya, mereka tentang lunasin hutang itu, lunas hutangnya dengan cara tak terduga, banyak hal keajaiban yang terjadi yang mereka rasakan tuh. Kadang-kadang yang ada di pikiran Anda itu selalu hasilnya, nggak pernah tahu proses mereka itu seperti apa, menjalanin amalannya itu berapa hari. Ya mungkin mereka buat testimoni 3 hari, 1 hari, bahkan nggak sampai 1 hari, hitungan jam mungkin amalin sholawat langsung dapat keajaiban. Apakah kita bisa seperti itu? Apa yang nggak bisa? Bagi Allah bisa aja. Tapi faktanya kadang-kadang pikiran kita ini nggak bisa dipungkirin, penuh keraguan, penuh tanda tanya, apa iya ya, apa bisa ya. Nah, makanya saran saya itu belajarlah untuk melatih keyakinan, merubah pola pikir, bagaimana supaya tetap yakin, tetap berbaik sangka sama Allah. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, fokus itu jangan pada hasil, amalkan saja, lakukan saja. Nah, ketika Anda sedang ketakutan, kebingungan sebab Anda belum bisa bayar hutang, ya belajar aja untuk yakinkan hatimu bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan libatkan semuanya ke Allah. Ketika kita libatkan ke Allah, insya Allah akan ada pertolongan Allah, dengan syarat ya kita apapun yang terjadi tetap berbaik sangka sama Allah bahwa itulah yang terbaik, bahwa itulah yang memang takdir yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun itu meresponnya seperti apa, berbaik sangka sama Allah.
hari ini belum Allah kasih sesuai apa yang menjadi keinginan kita, sabar, besok minta lagi, dan seterusnya. Nah, yang paling penting itu teman-teman semuanya, fokusnya jangan pada hasil, amalkan saja, kerjakan saja, biarkan semuanya itu Allah yang menentukan. Percayalah bahwa ketika kita benar-benar sungguh-sungguh datang ke Allah, berdoa sama Allah, minta hajat, minta utang lunas, minta apapun tuh, Allah pasti sudah siapkan yang sesuatu yang terbaik untuk diri kita semuanya terkait impian, hajat yang kita minta. Walaupun doa yang kita minta itu nggak Allah kasih, jawabannya menurut saya itu satu lagi, pasti Allah ganti yang terbaik. Pasti Allah ganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Misalnya Anda minta A, menurut kita nih dengan kita minta A ini punya A ini gitu ya, saya katakan A lah gitu. Atau gini, kita minta mobil nih, menurut kita dengan kita punya mobil hidup kita tenang, bahagia dan lain sebagainya. Tapi beda nih menurut Allah, kalau kamu punya mobil, kamu nanti akan lupa sholat dan segala macamnya, kira-kira begitu ya. Lantas Allah pun nggak kasih tuh, ente nggak dikasih tuh sama Allah mobil. Allah lebih tahu kalau dikasih mobil nanti ente begini. Maka Allah ganti sesuatu yang lebih baik, nggak mobil, bisa jadi sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, itu harus disyukuri. Kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi tetap berbaik sangka sama Allah ya. Jangan putus asa, jangan nyerah dalam hal kebaikan. Minta saja terus sama Allah. Dan percayalah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.